Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam olahraga kepada kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin, tepatnya pada tanggal 29 April 2024. Ya, sebentar lagi jam 9 malam, ini 21.00 ya. Itu timnas akan bermain melawan Uzbekistan di semifinal ya. Semifinal Piala Asia U23 yang mana diprediksi untuk pertandingan semifinal nanti akan sangat seru, dan tentunya kita tetap optimis, yakin timnas Indonesia akan melaju ke final menghadapi salah satu pemain yang nanti akan berlaga juga di semifinal antara Irak dan juga Jepang. Nah, jadi untuk pertandingan kali ini Indonesia tanpa pemain Rafael Struijk ya, dan setelah saya amati di mulai siang tadi, ternyata peluang besar yang akan menggantikan Rafael Struijk adalah Sananta, Ramadan Sananta ya. Pakai kacamata aja. Ini meripati rotok sakit ya. Baik kawan-kawan, kali ini kita berharap Indonesia akan bermain lebih agresif dan juga bagus di lapangan. Karena kita tahu Uzbekistan adalah pemain yang keras, agresif, dan juga bodinya besar, badannya besar-besar, dan postur tubuhnya tinggi-tinggi. Dan kunci kemenangan dari Uzbekistan melawan Arab Saudi kemarin, dia melakukan pressing yang cukup ketat dan memainkan pertahanan yang double. Jadi dia mempertahankan wilayahnya, bukan mengandalkan dari pertahanan Uzbekistan pemain belakang, tetapi pemain depan, striker dan lainnya juga ikut. Dia sudah membantu mempertahankan dari lini tengah, sudah dipertahankan. Jadi kenapa Uzbekistan itu sukses membuat Arab Saudi tumbang dengan 2-0, dikarenakan memang gaya bertahannya itu dia ekstra dari pemain depan, striker, pemain tengah. Dia di sisi tengah pun dia sudah melakukan pengamanan, sudah melakukan membantu pertahanan. Jadi double covernya sangat kuat sekali. Nah, itulah yang dilakukan oleh Uzbekistan. Terutama juga nanti akan sama juga yang akan dilakukan kepada timnas Indonesia. Pasti nanti sama. Karena cara jitu seperti itu Uzbekistan selamat dari kebobolan. Jadi Uzbekistan tidak kebobolan satupun gol dengan melakukan strategi seperti itu ya. Jadi Uzbekistan itu melakukan double pertahanan. Jadi kalau untuk Indonesia memang kelemahannya ini ya, dia mengandalkan pemain bertahan, dan begitu pemain bertahan membantu penyerangan ke lawan, kadang dia kurang cepat kembali ke tempat semula, dan biasanya serangan balik dari lawan itu sangat membahayakan bagi pertahanan Indonesia. Saya yakin dan percaya Sintayong sudah tahu membaca permainan Uzbekistan dan kekurangan dari timnas Indonesia. Mungkin nanti Sintayong juga akan melakukan yang sama lewat transisi cepat ya. Jadi transisi cepat itu di samping pemain bertahan melakukan penyerangan, juga dia akan membantu pertahanan di lini tengah sebelum masuk ke area berbahaya dari gawang timnas. Itu mungkin juga nanti akan dilakukan oleh Sintayong. Karena selama ini saya amati memang Uzbekistan itu kelebihannya dia transisinya cepat. Dia melakukan penyerangan cepat, dan dia dengan cepat juga melakukan pertahanan, membantu pertahanan di belakang. Itulah makanya Uzbekistan sangat kuat, dan kunci dari keberhasilan Uzbekistan untuk kebobolan gawang dari timnya dengan strategi seperti itu. Jadi Indonesia harus mewaspadai
Dan faktor fisik memang seperti yang saya video yang kemarin, memang itu sangat penting. Uzbekistan itu fisiknya memang kuat fisiknya kuat, dan juga dia bermain seperti ala main Eropa ya. Tetapi kalau Indonesia memang itu fisiknya antara 35 menit sudah ada pengurangan. Tapi insya Allah dalam waktu istirahat yang cukup lumayan panjang dibandingkan dengan Uzbekistan kemarin, persiapan Indonesia untuk menjegal, untuk membendung serangan dari Uzbekistan, insya Allah Indonesia akan mampu kali ini. Kita optimis saja, kita berdoa, kita sebagai warga Indonesia dan juga ingin sekali timnas Indonesia melaju ke final dan ikut Olimpiade di Paris. Karena kalau memang nanti Indonesia menang melawan Uzbekistan ini, sudah dipastikan lolos mengikuti Olimpiade di Paris nanti ya. 2004 bulan Juli, kalau nggak salah Juni apa Juni ya. Baik kawan-kawan sekalian, doa kawan-kawan di seluruh Nusantara, baik ada di Indonesia maupun di luar negeri, itu marilah kita sama-sama memanjatkan doa untuk kemenangan timnas Indonesia kita ya. Semoga timnas Indonesia maju ke final dan sekaligus juga menjadi juara Asia, dan yang lebih berharga lagi juga Indonesia bisa mengikuti Olimpiade di Paris nanti ya. Itu yang sangat membanggakan juga, walaupun sudah melampaui target dari PSSI, ternyata masih banyak peluang dan Indonesia bisa ikut ke Olimpiade. Itu betul-betul keren kawan ya. Jadi kawan, untuk malam hari ini sebentar lagi 1 jam lagi ini ya, timnas akan berlaga. Tentunya kalau kita sama-sama berdoa seluruh rakyat Indonesia, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri sana, kita sama-sama sempatkan diri untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, meminta kepada Tuhan supaya timnas Indonesia, kebanggaan kita, membawa nama harum dan juga menjadi pemenang dalam turnamen Piala Asia U23 ini. Saya yakin kalau kita kompak, kita bersatu berdoa, meminta pada Tuhan, insya Allah terkabulkan. Mudah-mudahan saja, saya yakin dan percaya begitu. Dan untuk malam hari ini sudah kemarin itu ya, itu tiket yang dijual di Qatar itu sudah habis. Dan menurut informasi saya coba gali dari siang tadi, itu penonton Indonesia yang di Qatar itu sudah 10.000 lebih. Apalagi ada yang langsung terbang ke sana dari Indonesia, itu sekitar 11.000 lebih nanti yang akan langsung hadir di stadion Qatar itu ya. Jadi serasa main di tuan rumah, serasa main di GBK kayaknya kali ini timnas Indonesia yang didukung oleh supporter fanatiknya dan sangat luar biasa. Penonton seperti ini sangat langka sekali di dunia sepak bola. Main di luar negeri, jauh dari tempat tinggal, ternyata Indonesia mampu menjadi supporter terbanyak maupun supporter fanatik ya, yang di seluruh dunia. Dan menurut informasi juga, warga negara Indonesia yang ada di Qatar itu ada sekitar 24 ribuan. Itu 10.000 lebih itu sudah membeli tiket dan sudah siap-siap dan sudah memasuki stadion. Dan tentunya kita berdebar-debar untuk menantikan malam ini ya, bagaimana nanti sepak terjang dari timnas. Semoga saja kali ini tumbang yang namanya Uzbekistan. Tapi kita tetap optimis. Kalau menurut saya yakin timnas akan mampu melewati Uzbekistan walaupun dengan skor tipis. Karena dari
pertandingan yang sebelumnya Indonesia melawan tim yang bukan kaleng-kaleng, yang sejajar, bedanya cuma tipis saja, seperti Jordania, Australia, terus juga yang sempat dikalahkan tadi ya, ada Korea Selatan. Itu bukan kaleng-kaleng, karena Indonesia sekarang ini ada di posisi 134 ranking FIFA. Sementara yang kemarin yang dihadapi itu ada yang ranking berapa itu? 53 atau berapa itu? Ada yang wah itu kalah semua, jauh. Rankingnya jauh, kelasnya jauh. Tapi ranking bukan jaminan untuk menang ya. Buktinya Australia yang selalu ikut langganan Piala Dunia, Korea, Uzbek apa itu, Jordania, itu ternyata semuanya tumbang ya. Karena Indonesia salah satu yang dianggap kuda hitam. Jadi tim yang tidak diunggulkan ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini kawan. Sangat di luar dugaan, bukan main. Kemajuan sepak bola Indonesia ini naik bukan 100% lagi, beratus-ratus%. Jadi banyak yang terkejut dengan penampilan timnas pada saat ini di Piala Asia ini, dan rasanya tidak percaya ini ya. Jadi dengan ketidakhadiran dari Rafael Struijk ini, masih ada pemain pengganti seperti Hoki Caraka, ada Kelly itu ya, terus juga ada Ramadan Sananta itu. Kira-kira siapa nanti yang akan diturunkan untuk menjadi pengganti Rafael Struijk ini oleh Sintayong? Itu adalah rahasia Sintayong. Menurut prediksi dari kawan-kawan itu Ramadan Sananta. Karena dia selain punya jam terbang, main di Liga 1 dan juga sering sudah melakukan atau menghadapi pemain-pemain dari Timur Tengah, dan juga jam tayangnya lebih tinggi dari Caraka. Ternyata yang cocok mungkin nanti Sananta. Tapi kejutan apa nanti yang diberikan oleh Sintayong kita juga sama-sama tidak tahu kawan ya. Dan yang jelas juga kawan-kawan sekalian, kita tetap selalu kita berdoa ya, kita berdoa. Itu yang penting, kita berdoa. Kita dukung, kita doa, kita minta waktu sejenak saja untuk mendoakan timnas sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, meminta pada Tuhan supaya timnas dimenangkan. Saya yakin dan percaya, minta waktunya sedikit saja kawan-kawan. Mohon dengan keikhlasan hati, kalau memang kita betul-betul cinta kepada timnas Indonesia, cinta kepada negara ini. Dan kawan-kawan sekalian, untuk keuntungan timnas juga ya adalah mental pemain timnas yang kali ini tidak bisa diragukan lagi, apalagi main serasa ada main di GBK, karena penonton nanti akan didominasi oleh penonton dari Indonesia. Itu yang menjadi salah satu keuntungan dan menjadi penambah motivasi timnas untuk bisa mengimbangi sekaligus bisa mengalahkan Uzbekistan di perempat final kali ini ya. Intinya yang penting jangan terlalu bangga dulu untuk timnas, jangan gampang bangga dulu, tetap optimis, semangat yang tinggi, dan juga main hati-hati. Maksudnya apa? Kurangi pelanggaran, terus juga main yang tenang ya, main yang tenang dan nikmati permainan itu. Tidak peduli seperti apa yang dikatakan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan, tidak peduli itu musuhnya siapa, tetap akan saya hadapi. Kami tidak ciut, tidak takut sedikit pun. Nah itu katanya timnas gitu. Wah ini keren ini kawan ya. Jadi silakan saja untuk kawan-kawan berkomentar dan berapa prediksi skor yang nanti akan terjadi pada pertandingan ini.
berapa prediksi skor nantinya ya. Jadi silakan komen dan jangan lupa subscribe, like, komen di channel saya. Terus juga seperti yang saya tahu tadi juga ada salah satu pendapat komentar dari Aji Santoso kalau nggak salah, itu salah satu pemain legenda Indonesia dari Malang itu ya. Nah itu juga yang penting Indonesia ini jangan sampai memberi ruang Uzbekistan untuk main menguasai permainan, atau jangan sampai Indonesia main bertahan. Kalau bisa bertahan juga jangan sampai kendor dalam menyerang, karena kalau kita mengandalkan pertahanan, Uzbekistan akan tambah menguasai pertandingan. Jadi kita harus ikut main menyerang juga, dan juga jangan lupa transisi cepat itu memang harus dilakukan. Jadi kita jangan sampai asik menyerang, kita tidak mau membantu pemain tengah atau belakang. Jadi itu intinya ya. Jadi transisi cepat itu memang harus dilakukan, walaupun itu memang menguras tenaga, tapi itulah bermain dengan Uzbekistan. Dengan pemain yang tensi tinggi, kita akan mampu mengalahkan. Kalau kita main, kita kalah tensi, kalah menyerang, kita pasti juga akan kalah seperti Saudi Arabia. Saudi Arabia juga gitu, ditekan dengan Uzbekistan dan pressing tinggi yang dilakukan oleh Uzbekistan. Jadi menurunkan mental dari pemain-pemain Arab Saudi. Jangan sampai timnas digitukan lagi sama Uzbekistan, jangan sampai. Jadi walaupun gimana kita harus tetap, timnas harus mainnya harus ngotot juga, tapi jangan sampai banyak melakukan pelanggaran ya. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang tidak perlu, karena itu sangat merugikan untuk timnas sendiri. Bermain tenang dan nikmati permainan. Tidak boleh takut, tidak boleh ciut. Siapapun musuhnya, sesuai apa yang menjadi semangat dari timnas, tidak akan takut, tidak akan ciut. Siapapun, mau pemain Eropa, mau pemain apa, tidak akan takut, tetap akan dilayani. Wah, katanya keren ya kawan ya, sangat keren sekali. Dan nah ini ya, dan kali ini timnas semangatnya lagi tinggi-tingginya ini, nah, tinggi-tingginya ini, dan saya yakin dan percaya kali ini timnas akan menang. Oke, kita sama-sama berdoa, sekali lagi kita sama-sama berdoa untuk kemenangan timnas. Dan selamat menyaksikan permainan semifinal kali ini. Semoga timnas menang. Sampai jumpa lagi kawan. Subscribe, like, komen, dan share. Silakan bagi Anda, karena kami butuh saran dari Anda semua. Karena kami tidak ngerti apa-apa, cuma kami memberikan hiburan saja untuk malam ini dan memberikan sedikit pendapat untuk timnas Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.